Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Sarin Tiastuti, peserta Latsar Gelombang 3 Angkatan 9 tahun 2021. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai bagian dari tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Wawasan kebangsaan dan bela negara bukanlah nilai-nilai kekinian, melainkan nilai yang sudah ada sejak era pergerakan nasional. Terdapat momen-momen penting bagi sejarah Indonesia, di antaranya lahirnya Budi Utomo yang menjadikan tanda kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908 yang diinisiasi oleh Sutomo. Selanjutnya, terbentuknya Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 serta Kongres Pemuda 1 dan 2 yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jalan Keramat 106 Jakarta. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu 1. Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bhinneka, Tunggal, Ika berarti berbeda-beda tapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Lambang NKRI Garuda Pancasila dan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober yang kemudian diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang lambang negara. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Suatu bangsa membutuhkan identitas diri yang berfungsi untuk membedakan bangsanya dengan bangsa yang lain. Berikut adalah identitas diri bangsa Indonesia, yaitu 1. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sangsaka merah putih. 2. Bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya digubah oleh W.R. Supratman. Definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku yang serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
Untuk pertahanan negara pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan dari kecintaannya kepada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Tanah dan air merupakan dua kata yang merujuk pada Kepulauan Nusantara. Rangkaian kepulauan yang menjadikan air atau lautan bukan sebagai pemisah, namun justru sebagai pemersatu dalam wilayah yuridis nasional. Yang selanjutnya, kesadaran bela negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara serta kecintaannya pada tanah air. Dikembangkan keinginan yang kuat untuk berbuat yang terbaik untuk negeri. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara akan mendorong pada tekad, sikap, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik, patuh, dan taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku. Hal penting pada pengembangan kesadaran bela negara berikutnya adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Terakhir, kesadaran bela negara perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata berupa kemampuan awal bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut beberapa poin aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Mengabdi kepada negara dan rakyat. 3. Membuat keputusan berdasarkan prinsip. 4. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat. 5. Secara ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi. Dan yang terakhir, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Demikian pemaparan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara yang saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.